Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang posisi guru. Apakah guru dalam pandangan syariat adalah investasi strategis atau justru beban bagi negara? Nah, kata guru mungkin dalam bahasa Arab padanan yang lebih tepat bisa kita tarik kepada al-ustadz atau al-muallim atau bahkan al-murabbi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa guru tidak hanya sekedar naklul maklumat, tapi juga dia itu murabbiul ummah. Jadi guru dalam padanan syariah itu tidak hanya sekedar orang yang memberikan pengetahuan atau maklumat, informasi, tapi dia juga adalah seorang murabbiul ummah, artinya seorang pendidik yang memberikan dan melatih nilai-nilai kepada murid. Oleh karena itu, guru dalam padanan syariah tidak hanya bisa diterjemahkan sebagai seorang muallim atau orang yang, dan guru hanya sebagai pengajar saja, tapi dalam pandangan syariat sekali lagi guru juga seorang murabbi dan seorang pendidik yang melatih anak didiknya untuk bisa berperilaku layaknya manusia. Maka jangan heran kalau Hasan Al-Basri pernah mengatakan kalau bukan karena guru dan ulama, pastilah manusia ini kalbahaim, seperti binatang. Karena yang memberikan nilai-nilai atau memberikan pengajaran itu adalah guru. Oleh karena itu jangan heran kalau dalam syariat guru ini memiliki posisi yang tinggi. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu serta mengajarkan ilmu, itu beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan orang-orang beriman pada umumnya. Karena guru dalam hal ini, orang yang memberikan pengajaran itu bisa memberikan manfaat lebih dan pahala yang dia atau kebaikan yang ia lakukan jariyatun, akan senantiasa jalan terus mengalir bahkan berlipat-lipat. Maka jangan heran kalau Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Begitu juga Nabi SAW bahkan pernah mengatakan bahwa al-ulama itu warasatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang mengajarkan ilmu dan adab, itu bukan hanya sekedar pengajar, tapi justru di mata Nabi SAW mereka ini warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang mewarisi jatah warisan yang begitu besar, yaitu naqlu hadhil millah. Mereka lah yang memikul ajaran ini untuk bisa diajarkan kepada umat. Maka Nabi mengatakan tidak ada satu nabi yang yuwarisu dinaran wala dirhaman, yang mewariskan harta bentuknya dinar wala dirham, tapi yang diwariskan oleh para nabi, dan dalam hal ini bil khusus Nabi Muhammad SAW adalah ajaran ini. Maka barang siapa yang mengambil warisan ini, dia telah mengambil warisan yang begitu besar. Maka dari sini kita bisa menilai bahwa dalam syariat guru ini bukan sesuatu yang sepele. Kalau Allah tadi mengatakan derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang beriman manapun, lalu kemudian Rasulullah menyebut bahwa mereka ini adalah pewaris para nabi, maka hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah, jangan heran kalau Nabi SAW pernah mengatakan khairukum man 'allamal Qur'an, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, dia adalah khairukum, dia adalah sebaik-baik kalian. Jadi manusia terbaik justru adalah guru. Manusia yang paling mulia justru adalah guru. Bahkan tidak ada yang mewarisi kenabian dibandingkan para guru yang mengajarkan agama ini. Nah, selanjutnya teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau tadi kita katakan guru itu memiliki derajat yang luar biasa dalam syariat, maka kita katakan juga guru adalah orang yang paling penting, karena gurulah yang membentuk karakter atau akhlak dalam istilah agama kita atau adab, sehingga
karakter suatu bangsa itu ditentukan oleh muallim, ditentukan oleh murabbi, ditentukan oleh ulama, ditentukan oleh guru. Jadi jangan heran rusaknya suatu bangsa itu tergantung rusaknya guru, atau rusaknya suatu bangsa tergantung rusaknya ulama. Kalau ulama kemudian sudah dirusak, udah tahu-tahu, udah juga pandai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat, maka rusaklah bangsa itu, rusaklah negara itu. Maka dari sini suatu negara atau bangsa yang tidak investasi pada pendidikan dan guru itu akan merugi gitu. Maka bisa kita katakan, teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kaitannya guru dengan kemajuan serta kesejahteraan suatu bangsa, itu kaitannya kaitan positif. Karena gurulah yang akan melakukan pengajaran, gurulah yang akan melakukan penanaman nilai-nilai, sehingga lahir manusia-manusia, SDM-SDM yang memiliki inovasi, produktivitas, integrasi yang tinggi. Ya. Jadi kita bukan hanya melahirkan orang cerdas, tapi orang yang juga memiliki etos yang baik, integrasi yang baik. Artinya dia memiliki adab dan akhlak yang baik. Sebaliknya kalau kita tidak investasi di bidang pendidikan, dalam hal ini guru, tidak memberikan perhatian kepada guru, bahkan guru ini adalah profesi paling rendah, yang ngajar atau yang jadi guru adalah orang-orang yang tidak bisa menjadi seorang ekonom, tidak bisa menjadi praktisi keuangan, tidak bisa menjadi bankir, tidak bisa bahkan menjadi seorang teknisi, lalu kemudian tidak ada peluang lain kecuali guru, lalu kita berikan di sektor pendidikan ini orang yang asal-asalan, maka jangan heran kalau kemudian kita akan melahirkan SDM-SDM yang bermasalah. Itulah sebabnya misalnya Jepang, begitu mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua, pertama kali investasi yang mereka lakukan adalah investasi di bidang pendidikan, dalam hal ini adalah mencari guru terbaik. Negara-negara Eropa seperti Finlandia juga begitu. Ada buku bagus banget itu mengajar di Finlandia. Itu yang menulis buku dan pengalaman dia mengajar di Finlandia, itu orang Amerika yang tanda kutip kita bisa bilang dia diimport dari Amerika untuk ngajar di Finlandia. Saya juga masih ingat beberapa negara seperti Jerman Barat juga dulu investasinya di bidang tenaga, teknisi dan guru ini gitu. Begitu mereka pecah dengan Jerman Timur, ya mereka memberikan perhatian kepada SDM terbaik, diantaranya guru. Nah, maka kita katakan kesimpulannya, negara-negara maju pasti menempatkan guru sebagai profesi terhormat dan pasti mereka melakukan investasi besar-besaran di bidang pendidikan. Sebaliknya, negara yang terbelakang itu pasti negara yang tidak menghormati guru, yang menganggap guru hanya sebagai beban misalnya. Itu udah pasti negara itu akan menjadi negara terbelakang. Itu sudah pasti negara itu akan melahirkan orang-orang yang tidak beradab, niradab, orang-orang yang memiliki moralitas yang bermasalah. Karena memang yang ngajar dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dan kelayakan gitu. Maka kalau ditanya apa hubungan guru dengan suatu kemajuan atau kesejahteraan suatu negara atau bangsa, maka hubungannya positif, karena gurulah yang membentuk sumber daya manusia, artinya dengan pendidikan yang baik, dan tentu di sini komponen yang paling vital adalah guru, maka lahirlah sumber daya manusia atau SDM-SDM yang memiliki inovasi dan produktivitas tinggi. Nah, oleh karena itu, dengan investasi di bidang pendidikan, dalam hal ini guru, itu sangat positif atau berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi ekonom nggak boleh bilang guru itu beban. Justru ekonom harusnya investasi besar di situ. Itu lebih real dibandingkan sektor real, gitu ya. Maka dari sini kita bisa katakan kualitas guru akan mempengaruhi kualitas pendidikan akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja di pasar tenaga kerja, ya. Maka naiknya kesejahteraan sebuah negara sangat dipengaruhi pendidikan dan guru, karena tenaga kerja yang inovatif dan produktif itu dipengaruhi oleh pendidikan dipengaruhi oleh guru. Jadi begitu tuh lingkarannya. Nah, dari sini kalau ditanyakan apakah guru itu adalah beban bagi suatu negara, kita katakan enggak lah, bukan. Justru guru itu adalah investasi strategis yang paling penting pada suatu negara. Tadi kan kita katakan adanya guru
adanya guru yang berkualitas akan melahirkan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas akan melahirkan SDM yang berkualitas, tenaga kerja yang berkualitas, tenaga kerja yang produktif dan inovatif. Gitu. Jadi bahkan kita katakan masa depan negara, baik dan buruknya, suram dan cerahnya tergantung oleh pendidikan dan guru. Nah, ini sebetulnya pertanyaan bagi kita hari ini ya. Coba ya perhatikan teman-teman yang dimuliakan Allah. Ini kan mayoritas koruptor di Indonesia ini kan rata-rata dilahirkan oleh lembaga pendidikan tinggi dan dilahirkan oleh sekolah-sekolah tanda kutip sekolah-sekolah yang berkualitas. Ini kok bisa ya para koruptor ini lahir dari lembaga pendidikan tinggi? Ini kan berarti menunjukkan ada yang masalah pada lembaga pendidikan tinggi kita sehingga melahirkan orang-orang yang niradab, orang-orang yang bermasalah dengan adab, orang-orang yang bermasalah dengan moralitas, sehingga mereka merasa tidak bermasalah ketika melakukan korupsi dan kejahatan keuangan. Melakukan tindak korupsi dengan potensi kerugian triliunan, 350 triliun, 500 sampai 600 triliun, bahkan ada sebuah institusi merugikan negara sampai 1000 triliun. 1000 triliun itu kalau kita asumsikan luar biasa. Kalau duit 100.000 mungkin puluhan kilometer untuk bisa menjangkau duit 1000 triliun. Dan rata-rata mereka itu lahir dari lembaga pendidikan tinggi. Artinya lembaga pendidikan tinggi kita ini tidak dikelola oleh orang-orang yang berkualitas sehingga melahirkan mahasiswa dan kemudian menjadi pejabat yang tidak berkualitas juga. Nah, oleh karena itu suatu negara harus memberikan perhatian dan investasi besar-besaran untuk pendidikan dan guru. Tadi saya katakan, Hasan Al-Basri mengatakan, kalau bukan karena guru dan ulama, maka manusia akan seperti binatang. Kal bahaya. Hari ini, kalau kita lihat kenapa para pejabat kita, elit kita, melakukan kerusakan, yaitu kembali kepada kualitas pendidikan dan guru. Ingat, ada kaidah, dan kaidah ini sudah kita sepakati. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, kalau elit kita mempertanyakan, kenapa masyarakat kita hari ini brutalis? Sehingga terjadi kasus premanisme, pemerasan kepada pabrik atau lembaga-lembaga UMKM. Itu karena masyarakat kita melihat brutalisnya para pejabat dan elit kita. Jadi kalau elit dan pejabat ingin tidak ada brutalisme di masyarakat, pejabat sebagai elitis harus mencontohkan ketidakbrutalan itu. Karena masyarakat di bawah mereka akan berdiskusi, berbicara ketika melihat kenyataan kalau elit kita mendapatkan uang-uang itu dengan cara yang tidak pantas, korupsi. Maka masyarakat kita akan berpikir kalau dia bisa korupsi dengan stempel, kalau dia bisa korupsi dengan surat, kalau dia bisa korupsi dengan memeras melalui jabatannya, lalu kita dapat uang dari mana? Kasarnya dia akan mengatakan, lu iya enak dapat duit dengan stempel, dengan surat, dengan instruksi. Terus gue dapat apa di bawah? Makan aja sulit. Maka disitulah masyarakat akan berpikir untuk mendapatkan uang melalui hal-hal yang mungkin dia lakukan. Akhirnya dia datang ke perusahaan, kemudian meminta uang, atau kemudian dia mengancam, memeras. Setiap kali truk perusahaan lewat, keluar dari perusahaan dimintain 50.000 misalnya. Kalau perusahaan kemudian dijaga aparat, dia akan melakukan brutalis di pinggir-pinggir jalan, di jalan-jalan yang mungkin dia lakukan pemalakan. Bahkan ketika dia nggak bisa melakukan pemalakan kepada pihak-pihak yang tadinya memiliki kemampuan, dalam hal ini adalah pabrik misalnya, maka dia akan melakukan brutalisme itu kepada sesama dia. Setiap kali ada pembangunan, misalnya developer atau perumahan, atau bahkan warga yang ekonominya lumayan melakukan perbaikan rumah, dia melihat kalau ini bisa kita peras, maka dia akan melakukan pemerasan kepada sesama warga, karena itu yang memungkinkan dia untuk bisa melakukan pemerasan. Oleh karena itu, ketika kita tidak ingin terjadi brutalisme ini, maka elit harus diperbaiki. Elit harus mencontohkan yang baik sehingga masyarakat di bawah juga akan mengikutinya. Nah, kembali teman-teman, kesimpulannya seperti kata Hasan Al-Basri, kalau bukan guru dan ulama, maka manusia akan seperti binatang. Maka investasilah di bidang pendidikan dan guru. Guru bukan beban sama sekali, tapi sektor strategis bagi kemajuan
dan produktivitas bagi suatu negara. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.